mengajarkan bahwa kita di dalam kehidupan harus yang benar yang kita cari, bukanlah yang diingini yang kita cari. Kalau nafsu dengan yang tertuju dan diingini, itu tempoh ada. Nah, kemudian ada tempoh rahim, namanya tak sadarnya kita ditempuh dari tanah. Tempoh rahim zat-zat halus yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam tanah itu yang dijadikan melalui proses. Sebetulnya itu tuh nyata, itu tidak dapat diilah-ilahkan. Nampak proses itu sebetulnya dalam ilmu pengetahuan. Walaupun agak romantis bunyinya, ya, makan adeh gitu, akhirnya menjadi zat tertentu di dalam tubuhnya. Makan bapak gitu, menjadi zat tertentu di dalam tubuhnya. Antara zat yang ada di laki-laki dan yang ada di perempuan itu itulah yang dikembangkan menjadi sel pertama sekali. Sel itu membelah, akhirnya menjadi manusia seperti itu, Pak. Ya. Konon di dalam penyelidikan dalam laboratorium itu 1 cc sperma itu 6 juta tuh yang berebut untuk menjadi manusia. Satu yang lulus semua. Nah, selebihnya enggak. Syukur kita tidak termasuk kan? 5.999 jadi kurang gitu. Enggak. Tempoh rahim dari ibu dengan bapak. Sebulan di dalam rahim ayah namanya. 2 bulan di dalam rahim darah. 3 bulan dalam rahim daging, sampai bulan di dalam rahim Bani Adam. Aduh, Bani Adam tadi apa bantu apa rukuh ya, apa matul, apa telingo, apa kaki, apa matul, apa lihat lagi, apa telingo, apa mendongeng. Begitulah proses ini. Itu perlu kita ketahui. Itu tubuh lahir baru. Nah, tubuh batin lain. Tubuh batin itu ada di dalam diri kita tadi itu namanya akal. Ada yang namanya tadi nafsu, ada yang namanya tadi hati. Antara yang 3 dengan yang di 2 hanya menyatu. Dan digerakkanlah itu oleh roh. Nah, jadi roh itu tak seorang tuh. Ya. Kalau dicontohkan dulu dalam pengajian dijarangkan aja dalam periwat. Ado api, ado angin api. Kemudian angin api itu karena tajali berhubungan dengan periu, akhirnya samonya menjadi angin. Periu angin, air angin, akhirnya mendidih, menggelonggak, menggarik. Nah, begitulah contoh sederhana daripada tubuh batin kita. Sehingga dalam kaji zikir itu disebut itu menampung tali urek itu, tali nyawa itu urek. Urek kalau rusak, tak roh kecil, nyawa kecil. Nah, maka matilah bagian-bagian yang tak tertentunya dari nyawa. Kalau panjang itu kalau kita bicarakan, yang penting fungsinya masing-masing. Kalau yang lahir tadi dengan tompo rahim atau tompo daging atau tadi itu, tuh 3 modelnya tuh, tompo Adam, tompo Hawa, tompo rahim. Ya, tompo rahim tadinya terdiri dari 4 unsur, atau tompo itu terdiri dari 4 unsur api, angin, air, tanah. Kalau yang batin punya apa soalnya punya posisi masing-masing. Daging untuk A, urat untuk A, tulang untuk A, darah untuk A. Punya peran masing-masing. Dan masing-masing itu mempunyai kesenyamaan. Coba bayangkan kalau tidak ada daging, berapa kilo-kilo tulang berserak, berapa kilo-kilo urat berserak-serak, berapa darah berserak-serak, maka dibungkuslah oleh daging. Nah, yang batin pun seperti itu, punya kesenyamaan, punya hubungan timbal balik. Dulu contohkan, akal itu adalah anak buah yang jadi komandan hati. Ya, kan roh tadi aktif, akal di roh aktif dengan nafsu, aktif hati, maka peran pikiran pada waktu itu adalah sebagai perencana. Peran nafsu
pengawal. Peran hati sebagai raja. Contohnya dulu seperti bendi. Hati itu ibaratnya seperti kusia bendi. Yang akal itu ibaratnya seperti tali les. Yang nafsu itu contohnya seperti kudo. Itu contohnya. Nah, nama tu bendi saja tidak ada tali les tak muat. Bendi lai, kudo lai, tali les lai, kusia tidak ada, tak bisa. Itu kesenyawaan yang kawan-kawan itu kesenyawaan. Dikarenakan yang liar rabu tadi, kebencian tadi, maka itu berubah serak-serak. Akhirnya mengambil posisi dan ketujuh dirinya seorang-seorang. Yang namanya nafsu itu paling jahat pada dunia. Ya, pernah itu beratus-tahun itu dirondam, sudah itu ditanya berbalik man anta, jawabannya siapa? Ana, anta. Yang bertanya itu Tuhan. Engkau den, Mbak den. Ini apa sih? Diulang panggangnya beratus-ratus tahun, sudah itu ditanya berbalik man anta, siapa engkau? Anta, ana. Mbak jenyam den, Mbak den. Itu yang apa sih? Sampai kini aja itu pelajaran nafas itu. Sehingga disilahkan dari orang tua-tua dan nafas tadi itu intinya nak diate, kekurangnya nak dibuat, berjalan duanya nak ditolak, karena dia banyak jawab. Itu nafsu. Tapi jangan lupa, apakah nafsu tadi akan dibunuh? Tak boleh. Nafsu itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa nafsu hidup tak berarti. Maka diaturlah nafsu tadi dengan dinul Islam, dengan agama Muhammad. Dia namu itu di agama Muhammad. Namu nafsu yang pertama yang jahat tadi amaratu bisu. Kemudian kalau mulai diatur dengan agamanya, mulai tahu diri lagi, akhirnya bernama lawamah. Kalau dia sudah mengikuti aturan Muhammad atau dinul Islam tadi, jadilah yang menjadi tenang, namanya nafsu mutmainnah. Kalau yang sudah menjadi mutmainnah, jadinya waktu itu nafsu yang lain-lain, tingkat-tingkat yang lebih tinggi daripada itu. Itu yang kerajaan Islam. Cuba hendak dengan Islam, nah maka akhirnya nafsu begitu saking jahat tadi, yang bisa itu menjatuhkan hati. Akhirnya nyolah jadi kusia. Seperti Dendi tadi. Ya, yang kusia ni. Dan tali les tetap akar. Napasu memegang tali les. Ketujuh dia napasu banyak. Hati jadinya jadi kudo. Artinya hidup akan terlampau berat. Jadi kalau kita renung-renungkan, baca caranya sebabnya kehidup di akhir zaman kau mengeluh orang terima. Ada jawabannya kira-kira. Ya, kudo lah menjadi kusia lah menjadi kudo. Naposu lah menjadi komandan dalam hidup, bencinya kepada agama tadi. Nanati tadi lah melo bendi kerja. Muatannya dunia. Makanya pantun-pantun seringan bertanya kau bau kepada ti jauh kedua pendakian terus menerus terasa hidup. Jadi apapun sulit, payah, susah. Makin kayu makin tak baik, makin bangsat semakin tak elok, bapangkat tak codak, tak bapangkat diledo-ledo orang. Akhirnya terjadilah krisis. Pertama, krisis orang-orang tinggi. Apa krisisnya? Bencana namanya. Bencana orang-orang tinggi itu apa bencana namanya? Kesombongan, keangkuhan, ajit itu namanya bencana. Kemudian terjadi bencana pada orang-orang bawah, lapisan bawah. Apa bencana yang terjadi? Kemiskinan, kurang gizi, kurang makan dan lain sebagainya. Bencana. Kemudian terjadi bencana di alam semesta, apa itu? Tsunami, puncak beliung,
akhir-akhirnya jadilah terbalik. Yang tadinya diharapkan sebagai kebutuhan di dalam kehidupan kini berubah menjadi bencana sama sekali. Dia yakin gitu. Air kebutuhan kita lah. Kini air lah jadi bencana, jadi jawab. Angin kebutuhan kita benar, tetapi kini kok angin sudah berubah menjadi bencana. Api itu kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, tanah kebutuhan hidup kita, tapi menjadi longsor. Balikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena kita sedang membenci agama Ibrahim. Karena hidup dikuasai oleh nafsu. Aku nak ditata ulang berbalik. Jadi kalau terlanjur namanya lobendi di hati, kini sadari berbalik. Nah, posulah jadikan tukang lobendi. Tata ulang berbalik. Guna reformasi. Jadi reformasi itu tidak namanya itu yang dibuat atau saja ditata ulang. Bahas jalan tol supaya baik, bahas sadonya supaya elok, jangan terjadi banjir. Potangkukanlah elok ininya. Ya, rasul-rasul tidak kebanjir-banjir di Jawa. Jokowi lah jadi gubernur. Tapi kira-kiranya Allah berbuat lain. Tak bisa ada bagaimanapun cara yang kamu lakukan, tak bisa. Nah, jadi reformasi itu harus diawali daripada diri sendiri. Jangan biarkan nafsu jadi kursi rendi. Yang akal biarlah tetapnya jadi les. Jangan dibiarkan hati menjadi tukang rendi. Nah, jadi tidak mungkin duniaku akan berubah menjadi baik sebelum manusianya berubah. Tidak mungkin manusiaku akan berubah sebelum pribadinya berubah. Mustahil pribadi tadi akan berubah selagi tidak dibimbing oleh agama Ibrahim, agama Tauhid. Dan ayat berikutnya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan tidak ada yang membenci daripada agama Ibrahim itu kecuali orang yang memperbodoh akan dirinya. Betul tak? Dia mencari selamat diri di dunia, tapi dia yang membuat kehancuran. Apa lagi? Jadi biarlah orang berbagai macam orang berasumsi tentang reformasi. Ya. Formasi itu berasal dari kata format. Format itu menata. Itu kembali menata. Tapi orang-orang yang pintar kehilangan aku dan ditata ulang. Maka itulah sebabnya diberi judul buku awak Menata Masa Depan dengan Esensi Islam. Memformat berbalik, mengatur berbalik masa depan tadi itu tak bisa dengan yang lain, harus dengan esensi Islam. Esensi itu apa tuh? Isi hakikat daripada Islam. Hakikatnya apa tadi? Itunya manusia harus kembali berbalik kepada tata yang dibenarkan oleh agama Ibrahim. Jangan sampai kudo jadi usia, jangan sampai usia jadi kudo. Kalau itu yang terjadi, alam tidak lagi akan bersahabat. Terjadi bencana di alam itu sendiri, bencana di orang-orang tertinggi-tinggi, bencana di orang-orang bawah, penuh dengan bencana kehidupan itu. Jadi apapun dapat bencana. Kalau kita tidak siap untuk menerima atau ajaran Muhammad SAW. Nah, jadi barangkali cukup jale. Jangan dibiarkan hidup terlampau mengarah kepada keindahan-keindahan sementara. Kalau itu yang terjadi, tidak peduli dan nilai kepada agama kebenaran. Kedua, jangan biarkan diri dikendalikan oleh nafsu. Kalau itu terjadi, benci kepada Muhammad, benci kepada agama Ibrahim alaihissalam.
Apabila sudah terjadi yang semacam itu, maka terbaliklah kehidupan. Kusian jadi kudo, kudo jadi kusia lain. Pada saat itu, apa yang dijadikan sebagai kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan merubah untuk jadi bencana. Air kebutuhan kita, ini air dijadikan sebagai bencana. Api kebutuhan kita itu dirubah oleh Allah menjadi bencana. Ya, makanan kebutuhan kita itu dirubah oleh Allah menjadi bencana. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau kita makan racun tiap hari siang, goreng yang kita makan mengandung antioksidan apa namanya? Ya, kalau racun sama sekali, racun sama sekali. Nah, kini baru orang berpikir balik. Ya, ada kini itu namanya borek organik namanya. Ya, tak simbol-simbol zat-zat kimia organik namanya. Tapi orang masih curiga juga. Kalau selagi nafsu yang dimukul, ya mungkin mereknya saja organik, betul ya. Ya, kalau ada laboratorium